Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali, kita hari ini akan membahas salah satu manajemen stres, yaitu coping strategis. Ya, dari katanya saja, jadi ini berarti adalah strategi menggunakan mekanisme coping yang kita miliki. Tujuan pembelajarannya, setelah pembelajaran diharapkan mahasiswa dapat mendemonstrasikan manajemen stres dengan teknik coping strategis. Karena pada dasarnya mata kuliah elektif manajemen stres ini lebih ke arah bagaimana agar mahasiswa dapat memanfaatkan hasil dari perkuliahan ini untuk kehidupan sehari-harinya. Jadi untuk mengatasi stres secara aplikatif digunakan untuk masing-masing mahasiswa. Ya, ada beberapa jenis coping strategis yang telah banyak disusun atau digunakan dan diteliti. Pertama adalah adanya Toffler Stability Zones, meditasi, how to be a patient, kemudian ready for a real vacation, dan surviving business travel. Ya, yang pertama tentang Toffler Stability Zones. Jadi, di sini dijelaskan bahwa segala sesuatu yang membuat kita merasa aman, terlindung dari hal-hal yang mengancam atau stresor, itu disebut sebagai zona stabilitas. Ya, itu bukan cuma saja sebuah daerah, sebuah tempat, sebuah ruangan, tetapi lebih luas daripada itu. Bisa juga zona stabilitas itu merupakan ide, cara berpikir yang membuat kita merasa lebih baik, merasa lebih nyaman, atau juga bisa berupa benda atau objek ya. Jadi tidak hanya saja berupa tempat atau misalkan bisa juga orang, bisa objek, bisa juga ide berpikir. Ya, orang tentunya adalah siapa sosok yang orang berarti dalam kehidupan kita, membuat kita merasa nyaman ketika memang dia ada di situ. Tetapi juga bisa jadi orang lain ini juga bisa menjadi stresor ya. Oleh karena itu kita betul-betul harus mengkaji siapa sih zona stabilitas saya yang itu adalah orang. Nah, ini yang harus kita manfaatkan sebagai sumber coping kita ketika menghadapi stresor. Bisa juga berupa tempat, jadi ketika saya banyak masalah, menginginkan betul-betul kondisi yang baru, yang segar, fresh, itu di mana bisa saya temukan tempat yang memang membuat saya merasa nyaman. Kemudian ide, keyakinan terhadap nilai yang dipegang teguh sebagai nilai, bisa nilai keagamaan, kepercayaan, kemudian pandangan politik, atau juga norma yang berlaku di masyarakat, dan sebagainya, dan membawa dengan kita meyakini atau memikirkan ide itu dapat membawa perasaan aman nyaman bagi diri kita. Nah, kemudian bisa juga itu berupa objek atau benda. Ini mungkin banyak sampai sekarang juga ada beberapa yang memang nyaman, misalkan dengan boneka pas saat kecil, atau dengan selimut saat masa kanak-kanak, atau bantal, atau apapun itu, yang ketika kita pegang, ketika kita lihat, ketika kita bawa, itu membawa perasaan yang lebih nyaman. Atau juga bisa sampai ke memberikan perasaan perlindungan, merasa aman. Kemudian bisa juga itu adalah sebuah organisasi atau lingkungan atau sekelompok orang, di mana ketika kita berada di situ, kita merasa memiliki rasa diterima, kemudian memiliki harga diri yang bagus, merasa dibutuhkan, merasa ide pemikiran kita itu didengarkan, dan juga di situ kita dapat mengembangkan potensi semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan, baik itu tujuan individu ataupun tujuan bersama dalam organisasi. Nah, itu adalah jenis-jenis zona stabilitas yang kita miliki. Nah, kemudian ketika menghadapi stresor, kita ini harus memberdayakan semaksimal mungkin zona stabilitas yang kita miliki. Mungkin secara tidak kita sadar, sebenarnya kita pun sudah sering melakukan hal ini dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita menghadapi stresor, maka kita akan mencari siapa sih orang yang memang enak untuk diajak ngobrol, dijadikan tempat curhat, kemudian ingin refreshing, misalkan langsung setelah itu kita pergi kemana, kemudian atau mungkin bermain, misalkan sukanya olahraga, misalkan basket, bermain basket, ya, pergi ke tempat basket, melakukan kegiatan itu dengan teman-teman klubnya. Nah, itu adalah zona stabilitas, dan setiap orang ini harus memiliki zona stabilitas ini.
biar merasa aman dan nyaman. Langkah-langkahnya adalah dengan cara ketika kita akan melakukan teknik manajemen stres dengan zona stabilitas Toffler ini, kita pertama harus memilih misalkan mana nih zona stabilitas yang akan saya gunakan, kemudian sampaikan pertanyaan ini ke diri kita sendiri. Bagaimana sih kondisi daripada si zona stabilitas tersebut, betul-betul stabil atau tidak? Nah, kemudian bisa dimanfaatkan tidak nih sekarang? Sejauh mana kemampuan dalam mengendalikan zona stabilitas tersebut? Karena kita juga harus bisa mengendalikannya, sehingga ketika kita membutuhkan memang bisa kita gunakan sebagai sumber coping. Kemudian punya waktu tidak kita untuk mengembangkan atau memelihara zona tersebut? Dan apakah zona stabilitas tersebut cukup kokoh, cukup kuat dari waktu ke waktu, atau misalkan bisa berubah. Misalkan kita saat ini nyaman dengan teman si A, tapi kita harus evaluasi benar tidak dia itu sebagai zona stabilitas yang akan berfungsi sebagai sumber coping, bukan sebaliknya malah menjadi sumber stres atau stresor bagi kita. Nah, ini harus kita tinjau ulang lagi. Betul-betul zona stabilitas itu jangan sampai menimbulkan akhirnya masalah di belakangnya. Nah, oleh karena itu tadi ditanyakan juga, kita punya waktu yang cukup nggak untuk memelihara itu? Tetap menjaga hubungan baik, ya. Kemudian bisa dikendalikan atau tidak, artinya saya aja yang merasa bahwa dia adalah zona stabilitas yang jenis orang gitu bagi diri saya. Tetapi ternyata ketika kita membutuhkan, orang tersebut juga tidak bisa kita andalkan untuk misalkan menemani, untuk datang, untuk memberikan support, seperti itu. Kemudian ciptakan zona stabilitas dengan tim. Nah, ini juga memang butuh kita punya lingkungan sosial yang lebih besar, bukan hanya saja orang per orang secara hubungan interpersonal satu dengan satu orang, tetapi juga lebih banyak orang, artinya komunitas yang memang itu mendukung, memberikan support sifatnya, sehingga itu menjadi zona stabilitas kelompok atau tim. Ya, langkah selanjutnya atau jenis selanjutnya yang coping strategi adalah dengan meditasi. Nah, ini sebenarnya meditasi juga jadi banyak variasinya ya, tetapi secara garis besar meditasi ini yang berasal dari kata meditatum berarti kontemplasi. Kalau mungkin istilah yang lebih kita kenal adalah istilah muhasabah. Bagaimana kita flashback lagi, menilai lagi kehidupan kita, apa yang sudah kita perbuat, dan itu dihubungkan semuanya dengan kekuatan secara vertikal, kekuatan yang lebih besar yang mengikat, mengatur, mengabulkan permintaan kita. Nah, ini kita melakukan kontemplasi atau muhasabah. Meditasi juga berarti menunggu, artinya kalau orang itu bisa menunggu, artinya dia itu bersungguh-sungguh membiarkan sebuah proses itu berlangsung secara lengkap walaupun itu bertahap. Nah, sehingga orang yang terbiasa melakukan meditasi, individu itu kalau sudah dapat menunggu, artinya dia itu memiliki kepercayaan. Kalau misalkan kita tidak percaya, misalkan akan seseorang itu akan datang, teman kita itu akan datang misalkan, maka kita tidak akan menunggu. Kenapa kita menunggu? Karena kita itu punya rasa percaya. Nah, kemudian kalau orang sudah bisa menunggu, secara tidak langsung dia juga latihan bersabar. Nah, sabar ini juga sangat dibutuhkan sekali, karena sabar ini akan membuat kita satu positive thinking, kemudian yang kedua kita bisa menunda respon. Ketika kita mendapatkan stimulus, tidak langsung kita responsif memberikan respon, karena biasanya respon yang sangat cepat terjadi sepersekian detik saja itu adalah lebih ke arah pikiran otomatis. Nah, pikiran otomatis atau top stopping itu lebih banyaknya mengarah ke arah hal yang negatif. Makanya bisa dikatakan sebagai distorsi kognitif, itu adalah pikiran yang cepat muncul seketika ketika kita mendapatkan stimulus. Nah, dengan kita latihan meditasi, kita latihan bersabar, juga kita bisa latihan menunda respon terhadap stimulus. Meditasi juga melatih otak menghasilkan gelombang gamma yang akan mendatangkan perasaan bahagia. Ya, tujuannya adalah untuk mengontrol pikiran agar dapat rileks. Selain pikiran juga ke fisik juga, ini juga kita
juga bisa menjadi rileks. Kemudian meyakinkan diri akan kemampuan positif yang dimiliki. Ini juga sekarang pengembangan meditasi banyak dilakukan untuk anak-anak sekolah ya, atau juga kelompok yang sedang berusaha untuk meraih cita-citanya ya. Kemudian memberikan ketentraman kepada diri sendiri, memperbaiki sirkulasi darah, dan mendekatkan diri pada Tuhan. Langkah-langkahnya secara umum mencari tempat yang tenang untuk bermeditasi, kemudian pakaiannya juga menggunakan pakaian yang longgar, nyaman, bersih. Termasuk juga kita memperhatikan suhu ruangan. Kalau misalkan di dalam ruangan, bagaimana suhu ruangannya, kelembabannya, ini juga senyaman mungkin. Lakukan meditasi atau istilah lainnya kontemplasi, atau mungkin yang Muslim kita kenal dengan muhasabah. Disarankan ini di waktu yang memungkinkan mendukung gelombang gamma ini tercipta. Nah, biasanya sekitar jam 2 sampai dengan jam 4 ya, dini hari. Mungkin kalau bagi muslim ini adalah saatnya untuk tahajud ya. Ini adalah katanya waktu yang optimal untuk berkonsentrasi. Posisinya kalau secara umum biasanya posisi duduk bersila di lantai ya, atau diberikan alas yang nyaman, bisa di dalam atau di luar ruangan, yang hening, atau di dalam ruang mungkin menyediakan ruang khusus. Kemudian kedua telapak tangan diletakkan di atas kedua paha, di dekat lutut, kemudian tidak disilangkan ya. Tangan kiri diletakkan di atas lutut kiri dan tangan kanan diletakkan di yang lutut kanan. Kemudian memposisikan atau mengkondisikan tubuh dalam kondisi rileks, yang senyaman mungkin, kemudian menghilangkan keraguan dalam hati ya, agar pikiran dipenuhi oleh persoalan kehidupan atau keseharian itu bisa kita tanggalkan dulu. Kemudian kita membayangkan hal-hal yang menyenangkan ya, berkontemplasi, flashback, dan mengambil hal-hal positif yang bisa kita jadikan sebagai acuan untuk kehidupan selanjutnya. Nah, tetapi jika tidak memungkinkan untuk duduk bersila karena berbagai hal, bisa mencari posisi alternatif lain. Bisa misalkan dengan duduk di kursi, tetapi disarankan memang tidak bersandar ya punggungnya. Kemudian posisinya tetap santai, rileks, tapi yang memungkinkan sirkulasi darah juga dalam kondisi bisa bersirkulasi dengan maksimal. Nah, kemudian misalkan posisi yang lain sebenarnya adalah posisi yang nyaman pada dasarnya itu, dan memungkinkan tadi sirkulasinya maksimal. Kemudian tetap santai, ucapkan afirmasi pelan-pelan dalam hati atau lewat mulut untuk dibisikkan agar ditangkap oleh alam bawah sadar kita. Misalkan kan ada tujuan tertentu meditasi, misalkan tadi ingin menjadi juara kelas, itu yang diafirmasi ya, saya bisa menjadi juara kelas, saya akan belajar, saya akan sungguh-sungguh, maka saya akan bisa menyelesaikan ujian dengan baik. Mata mulai terpejam, tarik nafas melalui hidung dalam hitungan 1, 2, sampai dengan 8, ditahan 1, 2, sampai 8, kemudian dihembuskan lewat mulut, seperti tadi. Ya, bila sudah 8 kali, tarik buang nafas, niatkan seluruh tubuh mulai dari ubun-ubun hingga ujung jari-jari telapak kaki, jadi rileks, memasrahkan segala sesuatunya. Setelah kita memberikan afirmasi kepada diri kita pasrahkan semuanya ke hadirat Tuhan. Kemudian bernapas alami selanjutnya dengan tarik dan buang nafas melalui hidung seperti biasa. Ya, lakukan meditasi ini sekitar 20 sampai dengan 30 menit. Bisa juga mungkin bagi yang muslim dengan mengucapkan zikir ya, berulang-ulang, atau misalkan yang kepercayaan lain bisa mungkin berdoa dengan doanya masing-masing, diiringi musik, suasana yang hening dan memang membuat rileks atau nyaman. Selanjutnya adalah how to be patient. Jadi ini latihan bagaimana kita agar bisa bersabar. Ya, ini masih berhubungan dengan yang tadi. Karena memang sabar ini membawa banyak manfaat ya. Jadi teknik ini adalah keadaan di mana seseorang menunjukkan perilaku yang mampu mengendalikan dirinya dan menahan respons tadi yang saya sampaikan. Ya, respon terhadap sesuatu stimulus yang tidak disenangi ya. Tepat ketika sesuatu itu terjadi pertama kali. Iya, ketika misalkan ada sesuatu stimulus
terjadi, maka biasanya kita langsung ingin responsif, memberikan respon, dan biasanya adalah hal yang negatif yang mengedepankan emosi. Nah, sabar dalam bahasa Indonesia berarti tahan menghadapi cobaan. Ditunjukkan indikatornya tidak lekas marah, kemudian tidak berputus asa, ya, tidak mudah kecewa, patah hati. Tujuannya untuk melatih atau meningkatkan kesabaran, karena kesabaran ini sangat diperlukan untuk mengontrol pikiran otomatis negatif dan perilaku responsif. Kalau hanya dalam bentuk pikiran mungkin ya itu juga kurang baik, tapi kan masih dalam bentuk pikiran. Tapi juga kalau pikiran negatif ini kuat, bisa jadi responnya itu nggak cuma dalam bentuk pikiran, tetapi juga dalam bentuk perilaku, tindakan, ya, responsif bisa jadi ini adalah tindakan agresi atau kekerasan secara fisik. Nah, langkah-langkahnya bagaimana agar kita bisa latihan bersabar? Ya, jadi yang pertama, kita kenali dulu ya kondisi yang membuat kita identifikasi lagi flashback kondisi-kondisi yang membuat saya itu biasanya tidak sabar nih. Ingat-ingat kembali bagaimana saat kita marah ya. Tuliskan penyebabnya, kondisinya yang membuat marah saya itu seperti apa. Ya, penyebabnya apa yang sering membuat saya marah itu. Kemudian kita amati polanya dari kondisi yang membuat kita cepat marah, tidak sabar itu. Nah, kita belajar dari pengalaman yang tidak menyenangkan dan membuat kita marah itu, kita ingat-ingat lagi apa yang menyebabkan saya marah, apa yang saya lakukan saat marah itu. Kemudian dampaknya apa sih? Apakah memang lebih banyak dampak positifnya? Mungkin dampaknya secara saya hanya merasa puas saja misalkan meluapkan amarah saya, tetapi lihat dampak negatifnya. Apakah tidak lebih banyak dampak negatif dibandingkan dengan rasa puas tadi? Nah, setelah itu, catat pengalaman-pengalaman. Tadi setelah dipikirkan, dicatat apa saja sih pengalaman-pengalaman yang membuat kita tidak sabar. Selama 1 atau 2 minggu terakhir, bisa dipraktekkan mungkin. Kemudian, karena seringkali kita melewatkan fase ini. Sekarang misalkan kita menghadapi anak-anak, ada suatu tindakan anak yang membuat kita marah. Kita marah, kemudian marahnya dengan cara yang berlebihan, misalkan meledaklah amarah kita. Setelah itu kita ada rasa menyesal, ada rasa bersalah, tapi udah cukup sampai di situ. Nah, sebaiknya kita belajar untuk mengingat itu, penyebabnya apa, kemudian dicatat pengalaman-pengalaman tersebut yang membuat tidak sabar. Kemudian simpulkan bahwa ada keadaan yang tidak menyebabkan stres. Nah, dengan cara ini tadi ya dampaknya itu ternyata lebih banyak, baik dampak untuk diri saya ataupun kepada orang objek marah saya. Selanjutnya kita latihan mengatasi ketidaksabaran. Nah, salah satunya bisa dengan cara teknik tarik napas dalam, karena dengan teknik tarik napas dalam ini juga kita akan melancarkan sirkulasi darah, menstimulasi pengeluaran hormon yang membuat kita rileks ya. Dan dengan tarik nafas dalam juga kita bisa mengeluarkan energi besar dalam diri kita, terutama yang terbentuk saat kita marah atau mendapatkan stimulus yang tidak menyenangkan. Kemudian kosongkan pikiran atau alihkan pikiran ini dengan distraksi ya, dari hal-hal yang membuat tidak sabar. Kita distraksi. Distraksinya dengan apa? Ya, ini tentunya berbeda ya antara satu orang dengan orang lain. Distraksilah rasa bosan saat menunggu, kemudian tidak sabar, itu dengan hal-hal yang memang kita sukai. Kemudian lakukan breaking point. Nah, breaking point ini dipelajari di manajemen yang lain, artinya ketika kita benar-benar stres, tidak sabar menghadapi itu, lepaskan. Artinya kita tinggal sementara dulu. Benar-benar kita lupakan dulu sementara. Abaikan masalah yang terjadi, lakukan pekerjaan di luar kegiatan rutin. Nah, ini the breaking point. Nah, karena kalau kita terus memikirkan, nah ini bisa menjadi tambah stres, akan kondisi di-stres. Makanya pada kondisi tertentu yang itu bisa ditinggalkan dulu, breaking point aja. Ya, tetapi bukan artinya terus tidak diselesaikan. Saat itu memang saya butuh untuk melupakannya sejenak agar saya bisa lebih bersabar. Kemudian selanjutnya berpikir luas. Nah, biasanya kalau kita sedang menghadapi hal yang tidak menyenangkan, pikiran kita kan terfokus ke situ, menjadi sempit. Padahal kalau kita berpikir luas, ternyata banyak sekali hal-hal yang positif, hal-hal yang membahagiakan, yang patut kita syukuri. Nah,
Karena kita berpikir ternyata segala sesuatu itu, walaupun itu kondisi yang tidak menyenangkan sekalipun, ternyata itu membawa hikmah kalau kita bisa mengambil pelajaran dari hal yang tidak menyenangkan tersebut. Kemudian tadi kan sudah breaking point ya. Kemudian melupakan sejenak stresornya itu yang membuat kita tidak sabar atau membuat kita marah. Kemudian kita mencoba berpikir luas, mensyukuri apa yang kita miliki dan itu hal yang memang hal yang baik, hal yang positif. Selanjutnya kita harus melangkah kembali, jangan berhenti sampai di situ. Perkirakan hal-hal yang tidak terduga dan mencoba berpikir realistis. Nah, istirahatkan diri, ya ini yang tadi ya, membutuhkan istirahat yang cukup juga, membutuhkan beberapa menit atau mungkin juga kita membutuhkan bantuan orang lain untuk membantu menyelesaikan pekerjaan kita. Tetapi tidak memaksakan karena memang menyelesaikan sesuatu dengan kondisi fisik dan mental yang memang tidak siap atau lelah, ini pun hasilnya tidak akan baik. Ya, selanjutnya adalah ready for a real vacation. Ini secara mudahnya adalah piknik ya. Jadi cara kita untuk mengatasi stres, salah satunya memang kita membutuhkan piknik. Tetapi jangan salah bahwa piknik tamasya juga ini bisa menjadi stresor juga kalau tidak kita persiapkan dengan baik. Ya, makanya kita sangat membutuhkan sebenarnya piknik itu juga membutuhkan persiapan sebelum melakukan liburan karena ini akan mendukung keefektifan liburan yang dilakukan. Jangan sampai kita memaksakan liburan di waktu yang memang kita itu sedang repitasi kegiatan atau kesibukan kita itu memang padat. Jadinya kita memaksakan pergi berlibur, tetapi di tempat kita berlibur, saat kita berlibur, kita tetap mengerjakan pekerjaan kita. Misalkan kita berarti hanya memindahkan tempat saja. Tadinya kerja di kantor, sekarang jadi kerja di tempat wisata. Nah, ini kan tidak efektif. Artinya pekerjaan pun tidak maksimal, begitupun dengan vacation-nya atau dengan liburannya pun ini menjadi semu seperti itu, sehingga betul-betul perlu dipersiapkan. Nah, atau bisa jadi malah kita sedang liburan, pikiran kita memikirkan rumah, aduh aman nggak ya rumah? Saya misalkan punya bunga nih, bunga kembang-kembang saya mati nggak nih kalau nggak disiram? Atau saya punya kucing di rumah, aduh nanti gimana, makan apa enggak tuh kucingnya? Nah ini makanya harus dipersiapkan agar betul-betul kita bisa menikmati liburannya. Nah, karena juga liburan itu bisa menurunkan stres, menjaga kesehatan fisik dan mental, juga dapat meningkatkan kualitas tidur dan memperbaiki, menstabilkan mood. Ya, jadi langkah-langkahnya tentunya kita harus membuat budget katanya. Jadi di anggaran kita itu dalam 1 tahun, misalkan kita harus ada budget ini untuk berwisata. Nah, sebenarnya kan tidak harus wisata itu ke tempat yang jauh, ke tempat yang memang menurut orang-orang ini destinasi yang keren kalau kita ke sana harus ke luar negeri, tidak ya. Tetapi juga sesuai dengan memang kemampuan ya, sesuai dengan kemampuan secara finansial, kemampuan waktu, kemampuan tenaga, ini harus dipikirkan juga. Kemudian buat suatu tabungan khusus. Jadi sudah, ya saya akan membudgetkan segini, mulai buka tabungannya, ya, kemudian menentukan tempat yang baik dan menyenangkan ya, menentukan tempatnya mau kemana seperti itu. Harus dipertimbangkan, ini tempat menyenangkan apakah hanya buat saya sendiri, ini menyenangkan juga nggak, misalkan karena saya mau sama anak saya berangkatnya, untuk anak ini aman nggak, menyenangkan atau tidak. Nah, kemudian pertimbangkan untuk menyewa rumah atau ya nanti saya saat pergi ke sana akan menginap di mana, ini harus dipertimbangkan. Ya mungkin zaman sekarang katanya backpackeran seperti itu. Tapi memang yang lebih baik, lebih aman memang sudah terplanning atau sudah disiapkan dari sebelumnya. Kemudian seringkali juga menjadi kendala saat kita bepergian perjalanan wisata dalam jangka waktu yang mungkin beberapa hari. Kita juga seringkali menemukan kendala sulitnya memilih makanan yang sehat. Nah, oleh karena itu sebaiknya kita memilih tempat yang memang ada penyimpanan makanan biar awet, misalkan kulkas ataupun dengan oven. Kemudian saat liburan, manjakan diri dengan makanan dan minuman itu juga boleh sesekali, akan tetapi jangan terlalu berlebihan karena dapat mengganggu kesehatan. Apalagi yang memang misalkan sudah punya diet khusus, harus rendah garam, harus begini-begini, itu tetap harus diperhatikan. Nah, ajak teman-teman atau keluarga agar liburan lebih menyenangkan ya, tentunya karena kita makhluk sosial ya.
Lebih menyenangkan memang saat berlibur itu dengan orang-orang terdekat kita ya. Kemudian perhatikan pola cuaca agar liburan sesuai cuaca yang ada. Jangan sampai kita menentukan mau piknik ke pantai saat misalkan itu musim apa namanya ombak itu tinggi ya, atau ya hal lain lah yang harus dipertimbangkan terkait dengan cuaca. Perhatikan kenyamanan perjalanan Anda, pilih akomodasi yang membuat liburan aman dan nyaman. Ini juga perlu dipertimbangkan kendaraannya, ke sana mau naik apa, kemudian kendaraan lokal di sananya mau seperti apa untuk bepergian dari satu destinasi ke destinasi lainnya. Kemudian jangan terburu-buru melakukan suatu liburan atau vacation buat perencanaan yang baik ya. Jangan lupa ini merencanakan. Nah, kemudian setelah liburan jangan dipepetin misalkan masuk lagi hari Senin, kita baru pulang malam Senin. Ini kita harus menyediakan waktu untuk istirahat setelah liburan. Liburan, vacation memang kita bertujuan untuk menghilangkan stres, tapi juga kalau misalkan begitu habis liburan harus langsung bekerja, tidak ada waktu untuk istirahat atau adaptasi lagi di lingkungan yang, biasa sehari-hari aktivitas activity daily living ini juga kurang baik. Jadi sisakan 1 hari untuk, istirahat sebelum besok beraktivitas seperti normal kembali. Kemudian evaluasi bagaimana liburannya, sehingga untuk liburan selanjutnya bisa ada perbaikan-perbaikan. Ya, ini sebetulnya sering kita lakukan ya, tapi memang akan lebih baik jika itu dipersiapkan. Nah, jangan lupa juga ini hal yang, tidak kalah penting, yaitu menyiapkan rumah saat kita tinggalkan untuk berlibur. Harus kita pertimbangkan, butuh nggak kita ada orang yang menjaga rumah dan misalkan kalau punya hewan peliharaan, punya tanaman peliharaan ya, ini harus dipertimbangkan. Jangan sampai kita stres di tempat kita liburan memikirkan hewan dan bunga-bunga kita. Kemudian bagaimana kita membuat sistem keamanan rumah dan harus kita pastikan setiap orang yang akan masuk ke rumah selama liburan itu memang mereka memahami bagaimana sistem keamanan di rumah itu. Ya, itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Selebihnya untuk kekurangannya saya mohon maaf. Untuk diskusi bisa kita diskusikan di forum atau juga kalau misalkan mau diskusi lewat WA juga boleh. Ya, akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.